Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Sabtu Wage ya, Primbon, hari naas ya. Hari naas menurut Primbon Jawa, orang yang lahir Sabtu Wage itu jatuh tanggal 26 jatuh pada Senin Legi ya. Juli ini Sabtu Wage-nya tanggal 26 ya. Untuk hari naas jatuh pada Senin Legi dan Kamis Legi ya. Senin Legi kita cek ya, Senin Legi jatuh pada tanggal 28 ya. Senin Legi, Kamis Legi jatuh pada tanggal 3. Tanggal 3 sudah lewat ya. Jadi tanggal 28-nya yang belum. Jadi orang yang lahir Sabtu Wage ya, hari naasnya jatuh pada Senin Legi dan Kamis Legi. Wis dieling-eling ya. Teman-teman Sabtu Wage dieling-eling, Senin Legi dan Kamis Legi. Nah, supaya tidak lupa, itu paling mudah ya. Kita gunakan HP kita untuk setting alarm. Setiap Senin Legi dan Kamis Legi. Satu hari sebelum Senin Legi, berarti minggunya. Atau satu hari sebelum Kamis Legi, berarti Rabunya, itu Anda kasih alarm sampai 1 tahun ya. Lah di hari-hari itu lebih banyaklah laku-laku spiritual, laku-laku yang sifatnya ibadah, tirakat ya. Kalau ibadah kan setiap hari loh, nah, itu tambahan ya. Anda bisa puasa, Anda bisa sedekah, Anda bisa zikir, Anda bisa meditasi. Pokoknya ojo kakean ngomong wis. Ojo kakean tetet wet wis. Meneng. Lebih banyaklah meneng, lebih banyaklah merenung. Ya. Dan Anda harus memiliki tekad ya untuk memperbaiki diri. Itu yang paling bagus itu di situ. Ya, lebih banyak diam, lebih banyak meneng, lebih banyak meningkatkan kualitas diri. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin apesial ini ya akan bisa Anda minimalisir gitu ya. Jadi tujuan dari Primbon ini ya mengingatkan pada kita bahwasanya di dalam 35 hari itu ada hari naas, bawaannya weton. Ya. Ada 2 hari naas itu. Terus ada juga 2 tambahan lagi ya, teman-teman Sabtu Wage. Yaitu hari di mana orang tua Anda meninggal dunia. Ya, ditelok orang tua yang sudah orang tuanya meninggal dunia ini dicek. Ya, kira-kira orang tuaku itu meninggal itu pasarannya apa? Harinya apa, pasarannya apa? Nah, tujuannya apa? Supaya Anda sambung rasa ya. Mendoakan orang tua. Nah, itu yang paling penting itu di situ. Ya. Nah, silakan diterapkan ya. Silakan diaplikasikan. Ya. Jadi ada 4 hari naas ya. Ketika orang tua Anda meninggal dunia berarti tambahan 2 lagi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan hari naasnya sama dengan hari kematian orang tua Anda? Ya berarti ya cuma 2 gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kok saya ini apes naas kok setiap hari? Apa yang harus dilakukan? Ya tirakato setiap hari. Ya, jadi kalau teman-teman Sabtu Wage saat ini Anda itu banyak masalah dan masalahmu tidak selesai-selesai, masalahmu tidak keluar-keluar. Ya, nah itu waktunya Anda tirakati setiap hari. Ya. Bisa jadi masalah yang Anda hadapi adalah hukuman Tuhan. Anda pernah berbuat dosa sama Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ya. Akhirnya Anda dijatuhi sebuah masalah yang tidak ada ujungnya. Ya, ujungnya ketika kamu sadar, terus kamu tobat, nah itu masalahmu selesai. Ya, ada kalanya masalah yang Anda hadapi itu adalah karma. Ya, sepintar apapun kalau Anda karma, ya, itu tidak bakal selesai kalau belum waktunya. Tapi kalau Anda gunakan untuk tirakat, ya, Anda jalani dengan mentirakatinya,
itu tidak kerasa gitu. Ya, ibarat Anda itu bersahabat dengan rasa sakit, maka rasa sakit itu tidak akan bisa membuat Anda sakit lagi. Nah, itu strategi yang saya lakukan itu seperti itu. Ini bukan katanya ya, tapi sudah saya praktekkan. Bertahun-tahun saya menjalani karma itu ya, 2011 ya. 2011 ya, saya bekerja di sebuah perusahaan ya. Di situ riba. Saya 4 tahun 9 bulan. Ya, saya memutuskan keluar karena ini dosa ya. Ya, jadi 4 tahun 9 bulan. Harusnya kan 2015 tuh selesai lah. Ya, jadi 2011 saya keluar, harusnya 2015 selesai. Kalau hitung-hitungan seperti itu ternyata tidak selesai. Ya, penderitaan sampai sekarang. Tapi yo tidak kerasa gitu. Kenapa? Tak gawe tirakat. Jadi caranya seperti itu, dibuat tirakat. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Ketika selesai, masalah itu pasti akan selesai. Dan alhamdulillah tidak kerasa ya teman-teman. Ya walaupun masalah itu bertubi-tubi, tidak kerasa. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Gitu. Hari-hari kita ini kita isi dengan zikir, kita isi dengan wirid, kita isi dengan puasa. Nah, puasa itu kan berat toh. Iya, puasa itu kan berat. Zikir pun itu juga berat. Lah beratnya laku tadi itu lebih berat daripada karma yang kita jalani. Sehingga rasa karma ini larut di dalam tirakat kita. Itu strategi yang harus kamu lakukan. Kalau itu karmanya, kalau hukuman Tuhan ya, ini lebih mudah lagi ya. Ketika kamu tulus, Tuhan cepat mengampuni dosamu. Masalahmu selesai. Beda dengan karma ya. Ya. Karma ini adalah bentuk ya, hukuman Tuhan juga ya, sama ya, bentuk hukuman Tuhan yang mana itu keadilan untuk orang lain gitu ya. Tuhan bisa memaafkanmu misalkan ya, Tuhan bisa memaafkanmu, tapi orang yang kamu sakiti tidak bisa memaafkan, ya tetap aja dihukum ya. Jadi double ya. Ya, kalau Tuhan katakanlah tulus gitu ya, kamu berdoa sama Tuhan, terus tulus minta maaf sama Tuhan, ya diampuni, ya cepat selesai. Ya, tapi kamu minta maaf, minta ampun ya sama orang yang kamu sakiti, ya. Kamu mau tulus model apa? Ya, belum tentu mereka mau memaafkan. Ya, makanya konsekuensinya adalah di jalan. Ya. Tapi minimal ketika kita pernah menjalani yang namanya karma, itu kita ini akan lebih mawas diri ya. Kita akan lebih hati-hati. Ya. Kita tahu ternyata di dunia itu adil. Ya, siapa yang menabur dia akan menuai. Ya, dan tidak akan pernah lepas. Itu mutlak ya. Demikian saudaraku, Sabtu lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.